welcome back to Etimetri Channel. Di video kali ini saya tidak membahas soal-soal bahasa Inggris seperti di video sebelumnya, tetapi saya akan share beberapa FR bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB Formasi Guru Bahasa Inggris. Jadi FR ini saya dapatkan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 September kemarin. Dan semoga FR ini dapat memberikan gambaran apa aja materi yang diujikan sebagai referensi belajar juga bagi teman-teman nantinya yang akan mengikuti ujian di tanggal selanjutnya ya. Oke, dan saya doakan semoga teman-teman yang akan ujian nanti diberikan kemudahan, kemudian kelancaran serta kelulusan sampai mendapatkan NIP dan menjadi ASN tahun ini. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Well, kita mulai ya. Untuk FR yang pertama ini ada untuk materi pedagogik. Teman-teman yang sudah ujian sebelumnya bilang itu beberapa materinya adalah prinsip penilaian kurang lebih 5 soal, kemudian penilaian kriteria dari ilustrasi RPP ada 5 soal, kemudian komponen promes. Kalau kurang dari KKM, kemudian 15% dikasih remedial apa, kemudian individu, kelompok, klasikal, tutor sebaya, atau tugas khusus. Untuk soal bahasa Inggrisnya itu sendiri, nah di sini teman-teman ada mendapatkan soal reading ya, yang menentukan topiknya, kemudian tujuan teksnya, kemudian kesimpulan teks. Nah untuk teknik reading saya sudah jelaskan ya di video saya sebelumnya. Kemudian ada juga soal advertisement ya, soal tentang iklan ya, sama seperti soal-soal UN ya. Kemudian ada fill the blank of simple dialogue grammar. Ya, di sini seperti ada juga beberapa soal yang sudah saya bahas di video sebelumnya itu mengenai simple dialogue yang kita memang harus isi grammar di dalamnya. Kemudian soal what do you usually do in your weekend? It means that soal simple present tense ya. Kemudian soal yang pernah kita bahas yang tentang cara menangani orang mimisan, cari aja soalnya persis sama ya. Jadi teman-teman itu tadi untuk FR yang pertama ya. Kita lanjut ke FR yang kedua. FR yang kedua ini untuk pedagogik seperti FR dari teman-teman sebelumnya, materi tentang prota and prosem banyak yang keluar. Kemudian langkah penyusunan prota and prosem, kemudian komponen prota sama prosem, dan penentuan alokasi waktu di prota diambil dari mana. Kemudian komponen silabus apa aja. Perbedaan dan persamaan penilaian sumatif and formatif. Kemudian ada pengayaan and remedial. Jadi salah satu soal tentang remedial yang dia ingat itu pada satu kelas ada 15% siswa yang nilainya di bawah KKM. Maka jenis remedial apa yang tepat? Selanjutnya ada beberapa soal kasus dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi teman-teman sebelumnya itu mengatakan bahwa rata-rata soalnya butuh penalaran, kemudian pilihan jawabannya mirip-mirip, katanya nggak ada keluar teori-teori atau undang-undang, permen, dan PP. Untuk soal profesionalnya itu ada reading juga seperti di FR yang sebelumnya. Kemudian readingnya itu relatif pendek-pendek. Kemudian pertanyaannya itu seputar what is the text about.
or what can it be in verb from the text. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari teks tersebut, atau main idea of the text atau paragraph. Jadi saya juga sudah menjelaskan teknik bagaimana mencari main idea ya untuk dalam sebuah bacaan. Kemudian ada 3 procedure text ya, jenis-jenis teks ya. Kemudian ada salah satu teks kalau menurut dia itu narrative text yang ditanyakan a purpose of the text, jadi tujuan dari teks tersebut. Kemudian ada juga announcement, ada juga teks tentang Charles Darwin yang banyak soal percakapan tentang asking and giving opinion, agree and disagree. Jadi ada juga kalimat yang dihilangkan yang ditanyakan what is the best expression to complete the dialogue. Jadi saya kira semua ini saya sudah pernah bahas ya di video saya sebelumnya. Kemudian ada juga menyimpulkan isi dialog, makna expression yang digaris bawahi. Ada juga beberapa soal grammar, kalau tidak salah itu present perfect tense sama past perfect. Jadi teman-teman jangan lupa pelajari ya juga tentang grammar, khususnya tenses. Kemudian dia ini tidak mendapatkan soal conditional, inversion, and error recognition. Jadi dia mengatakan bahwa intinya soal professional tahun ini itu jauh lebih gampang daripada SKB tahun 2018. Well teman-teman, itu tadi beberapa FR untuk formasi guru bahasa Inggris ya dari hari pertama sampai hari ketiga September 2020, dan semoga FR ini dapat menjadi referensi belajar bagi teman-teman yang akan ujian nanti. Dan teman-teman juga saya sarankan jangan lupa berdoa, kemudian ikhtiar, belajar, serta hasilnya nanti kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa ya, kita tawakal. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. The last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.